Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imatelki, kembali lagi di Bersami, berbincang bersama Imatelki. Perkenalkan, nama saya Indah Sabia dari staf Departemen Human Capital DPW Imatelki Sumatera Selatan Jilid 12. Wah, nggak kerasa ya, pada episode Bersami kali ini kita udah memasuki episode yang ke-10, di mana kita pada hari ini bakal berbincang santai bersama kader-kader baru di DPW Imatelki Sumatera Selatan Jilid 12. Nah, kalian udah pada penasaran belum sih siapa dan apa aja yang bakal kita bahas pada hari ini? Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Bersami berbincang bersama Imatelki. Oke, di episode kita kali ini kita akan berbincang santai tentang pengalaman awal mereka, proses mereka tumbuh, proses mereka belajar, dan juga kita akan mendengarkan cerita dan juga pengalaman-pengalaman menarik mereka. Wah, udah kayak yang seperti aku bilang tadi ya di awal, kita akan berbincang santai bersama kader-kader baru. Nah, di sini udah ada kader-kader barunya nih. Boleh Kak untuk saya dulu? Halo Sobat Imatelki. Wow, antusias banget ya, kayaknya sumringah semua ini wajahnya. Iya dong. Ya, Bapak pulang dari kampus atau gimana ini? Biasa ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin kakak-kakaknya nih boleh untuk memperkenalkan diri dan juga dari departemen mana ya? Mungkin dari Kak ini. Boleh. Halo semuanya, kenalin, aku Naswa dari Departemen Human Capital. Salam kenal semuanya. Banget ya guys. Oke, boleh nih dari Kak Naseha. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Naseha dari Staff Research and Technology. Halo Naseha. Boleh dari kakaknya sebelahnya. Halo semuanya, kenalin, nama saya Intan dari Departemen Organization Social and Responsibility. Halo Kak Intan. Boleh Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Rozagun dari Departemen Public Relation. Halo Kak Rozagun. Waduh, kita udah perkenalan ya. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi yang emang bener-bener kita tunggu nih. Apa Aduh. tuh, Kak? Penasaran? Penasaran banget. Oke. Kita mulai dari awal ya. Kalau kita lihat nih di organisasi itu kayaknya yang kelihatan tuh dari kegiatannya, jabatannya, of course ya jabatan. Itu pasti ada nggak sih? Oke. Dan juga mungkin dari postingan di sosial media mereka. Padahal di balik itu semua tuh ada hal-hal yang nggak ke-expose, ada hal-hal yang kayaknya tuh kelihatan nggak mudah sebenarnya. Bener nggak sih, relate nggak? Bener sih, relate banget sih. Oke, nah mungkin ini kita masuk ke pertanyaan awal permulaan dulu kali ya. Waktu pertama kalian masuk Imatelki, hal apa yang ternyata paling berbeda dari ekspektasi kalian sebelumnya? Mungkin boleh dijawab dari Kak Razadun dulu boleh? Kalau ekspektasi saya dari awal sampai sekarang itu masih sama. Dari awal saya mau masuk ke sini, saya udah mikir Imatelki ini bakalan cocok sama saya. Dan ternyata setelah berjalan beberapa bulan saya join di sini, ternyata memang seru banget sih, apalagi anggota-anggota yang lain juga. Wow, jadi emang Imatelki itu seru dan juga asik ya. Bener banget sih. Setuju. Oke, setuju ya. Nah mungkin dari Kak Intan boleh? Kalau dari saya sendiri ya, ada sih beberapa yang emang nggak sesuai ekspektasi ya, karena emang kan kalau dari SMA tuh kan emang belum ada pengalaman gitu ya dari organisasi, jadi mungkin agak kaget nih masuk organisasi tuh gimana. Jadi kadang tuh kita tuh ada rasa tanggung jawabnya tuh. Jadi kita tuh di sini tuh kaget karena kita tuh dikasih tanggung jawab yang agak besar ya di posisi sekarang ini menjadi anggota Imatelki gitu aja sih kalau saya. Oke. Bener sih ya. Iya. Rasa kaget gitu ya. Oke, mungkin boleh dari Kak Naseha? Boleh, jadi FYI dulu ya. Jadi saya join Imatelki ini pertama itu karena pengen pengalaman baru, terus juga relasi baru. Ternyata setelah jalannya organisasi ini, saya menemukan hal-hal yang sangat di luar ekspektasi saya. Contohnya Imatelki ini ternyata organisasi yang benar-benar mendukung kita untuk mengembangkan soft skill kita. Jadi di Imatelki ini benar-benar soft skill dan juga memfasilitasi kita banget gitu untuk mengembangkan diri. Mungkin itu sih. Betul Bener sih. Mungkin dari Kak Nawal boleh? Oh, kalau dari NASA sendiri sih ekspektasi awal ya melihat Imatelki tuh kayaknya seru nih, asik nih kakak-kakaknya, menyenangkan gitu. Tapi setelah masuk emang gitu sih, seru keluarganya.
berat banget. Tapi bonusnya tuh lebih ke pressure pada saat tanggung jawabnya sih lebih besar. Kaget ya, Iya. Oke. Nah, menurut kalian sendiri, sebagai kader baru, bagian apa yang paling membuat kalian kaget ketika memulai menjalani proses di organisasi? Nah, mungkin jawab Kak Nashwa ya, Kak Nashwa dulu boleh. Kalau yang bikin kaget sih banyak sebenarnya. Kayak rapat tiba-tiba itu. Terus kita harus menyesuaikan waktu dengan kuliah, dengan organisasi. Terus lebih ke pressure saat menjadi ketua pelaksana gitu. Kayak wah ini gimana ya ini. Benar-benar. Kak Nashwa ini kebetulan udah jadi ketua pelaksana ya. Iya. Rasanya gimana gitu ya. Oke. Mungkin tadi Kak Nashwa. Oke, jadi tadi sudah dinotis juga ya tentang tanggung jawab. Jadi mungkin yang bikin kaget ini tuh lebih ke tanggung jawabnya. Karena ternyata di Matelki itu kita benar-benar mengambil peran gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga sama Kak Nashwa tadi, benar-benar setiap anggota itu pernah jadi ketupel, waketupel. Jadi kita tuh benar-benar ngambil peran gitu, nggak cuma ikut-ikutan aja. Mungkin itu sih. Jadi rasanya tuh kayak, waduh ini kalau nggak dikerjain nggak bisa nih, nggak bisa. Iya, Rasanya tuh kayak ada rasa bersalah dan juga perasaan yang rasanya tuh nggak bisa dijelasin dan nggak bisa diungkapin gak sih? Bener sih, bener. Kalau dari Kak Intan gimana? Nah, kalau dari saya sendiri sih emang kaget ya kayak jawaban dari Kak Nashwa dan juga Kak Naseha tadi ya. Kaget karena kita juga bakal belajar ya. Kita di sini tuh sangat amat disuruh beradaptasi gitu dengan lingkungan dari organisasi perkuliahan. Apalagi benar banget kata Kak Nashwa nih, kita harus ngebagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Nah, itu mungkin agak ke pressure juga kita, ke tekanan dari kita tuh kadang bingung nih, ada tugas tapi kita juga harus organisasi. Nah, jadi di sini kita belajar banget untuk membagi waktu gitu. Betul. Manajemen waktu ya. Iya, betul banget, Kak. Banget sih, itu hal yang penting banget di Mm-mm. organisasi ya, Mm-mm. supaya kayak nggak gelabakan, nggak comblang Iya. satu sama lain gitu ya. Betul banget sih, Kak. Mungkin dari Kak Razagun ya. Kalau saya juga agak pressure sih, karena sebenarnya di SMA saya juga ikut organisasi. Itu bisa ke manage, tapi karena mungkin kuliah sama SMA itu berbeda, jadi agak sedikit gelabakan awal-awalnya. Tapi untungnya di Matelki itu kita sama-sama membantu salah satu sama lain. Jadi saya bisa melewati juga yang kayak pas lagi kurang bisa gitu. Betul sih, jadi kayak di backup gitu ya. Iya. Betul. Nah, untuk yang selanjutnya nih ya, pertanyaan selanjutnya boleh mungkin dijawab oleh Kak Kak Syaiha kan ya, Kak Naseha kan ya. Oke. Dan kalau boleh jujur Kak, di awal perjalanan itu kalian lebih sering merasa semangat atau justru sempat merasa tertekan? Oke, jadi kan tadi udah juga dinotis ya. Iya. Kalau misalnya kita tuh awal-awal emang ada pressure-nya atau ada tekanan, tapi kalau diingat-ingat ya, semakin ke sini kita tuh karena tekanan tadi kita jadi makin semangat gitu untuk melaksanakan suatu kegiatan gitu ya. Jadi mungkin emang wajar aja kalau misalnya awal-awal itu kita merasa tertekan, tapi semakin ke sini justru semakin semangat gitu sih. Betul banget. Nah, tadi kan kita udah dengar proses awal dari masing-masing kakak-kakaknya nih ya. Sekarang nih, biasanya kan setelah melewati proses awal itu, perlahan kita mulai merasakan perubahan gitu dalam diri kita ya. Nah, kalau dari pengalaman kalian, hal apa sih dari diri kalian yang paling berubah sejak aktif di Imatelki? Mungkin boleh dijawab langsung oleh Kak Intan mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri ya, di sini banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil ya dari organisasi ini. Dari mulai cara berkomunikasi, cara mengemukakan pendapat nih. Jadi dulu saya tuh sering malu-malu gitu ya mau ngungkapin pendapat Malu-malu sendiri. kecil ya? Iya, betul banget. Nah, di sini jadi kita tuh belajar gimana sih cara kita ngasih pendapat ke orang lain, kita ngasih kritik jika ada yang salah dan juga kita bisa ngasih saran gitu Betul sih. sih. Kritik yang dibarengin dengan saran. Betul. Combo itu ya. Mungkin langsung boleh Kak Razagun. Kalau saya sih ngerasa semangat terus sih. Jadi dari awal sampai sekarang ini semangat Emang terus. jiwanya Karena gitu. tujuan awal saya masuk TLM, yang organisasi yang saya benar pilih itu Imatelki. Jadi mungkin dari awal sampai sekarang masih semangat sih.
Oke, cinta pada pandangan pertama. Betul. Oke, karena saya boleh karena saya. Oke, jadi mungkin mirip-mirip ya sama Kak Intan dan juga Kak Rozagun. Mungkin nambahin aja nih, ada skill tambahan gitu. Ya ini manajemen waktu. Jadi karena kita itu kan kuliah sambil juga organisasi, jadi itu pasti bakal gedebak-gedebuk istilahnya. Nah, jadi gara-gara hal tersebut, jadi kita tuh lebih bisa memprioritasin yang mana sih yang harus kita lakukan duluan. Mungkin itu deh. Betul banget. Kalau Kak Nashwa? Kalau dari NASA sendiri sih sadar ya bahwa diri NASA udah berkembang nih di Matel itu pada saat NASA berani berbicara di depan umum, menyampaikan aspirasi Naswa gitu. Terus Naswa juga bisa nih manajemen waktu dengan kuliah. Itu sih hampir sama semuanya. Oke. Nah, kalian nih, apakah pernah ada momen di mana kalian tuh merasa lelah, tetapi tetap memilih untuk menjalani karena merasa memiliki tanggung jawab? Tanggung jawab. Mungkin boleh dijawab oleh Kak Noah. Kalau ngerasa lelah atau capek itu pasti sering banget ya. Apalagi banyak nih proker-proker yang harus kita lakuin dalam satu kaligus misalnya. Tapi kayak otak itu mikir, ah nggak usah ikut ya, mending rebahan aja di rumah. Tapi ujung-ujung datang lagi, datang lagi. Karena balik lagi di rasa tanggung Iya, jawab. Betul. betul. Harus banget ditanemin di dalam diri ya. Iya. Oke, kalau Kak Nasya? Oke, mungkin ya sama seperti Kak Nashwa tadi ya. Jadi emang ngerasa capek itu manusiawi juga, pernah pastinya. Nah, tapi kalau misalkan kita juga akan ninggalin tanggung jawab kan kayak gimana ya? Kayak nggak amanah banget ini. Nah, jadi mungkin tetap jalan itu tuh hal yang wajib gitu untuk mengemban suatu tanggung jawab yang udah dikasih buat kita. Betul. Nah, mungkin kalau Kak Intan gimana nih? Wah, kalau dari saya sendiri sih, kita emang capek, lelah tuh pasti ada ya, dari tiap manusia tuh pasti ada. Nah, apalagi kalau kita mahasiswa nih, kadang kita tuh ada istilah burnout ya. Iya, Nah, jadi kadang kita tuh udah tugas kuliah banyak, stres dengan hal lain, terus juga kita ikut organisasi juga. Nah, tapi di balik itu semua, kita juga harus belajar tanggung jawab. Benar banget nih kata Kak Naseha dan juga Kak Nashwa ya. Kembali lagi di Tanggung jawab. Nah, kita juga harus belajar tanggung jawab. Kan kita yang pilih soalnya. Betul. Jadi kita harus tanggung jawab dong apa yang udah kita pilih. Betul Gitu. banget. Kalau Kak Rozagun? Kalau capek itu pasti kan, awalnya kita juga baru masuk kuliah, pasti gedebak-gedebuk juga sama tugas-tugas kan. Tapi ya balik lagi ke tanggung jawab. Jadi dari awal juga kita udah disuruh buat tanggung jawab kan. Jadi ya dilaksanakan aja sih. Betul banget. Jadi kata kuncinya Tanggung jawab. Oke. Nah, selanjutnya nih ya, apakah ada momen tertentu yang membuat kalian sadar bahwasanya ternyata kalian itu lagi berkembang selama berproses di organisasi? Nah, mungkin pertanyaan ini boleh dijawab oleh Kak Razagun. Pertama kali saya sadar itu, saya itu bukan tipe orang yang bisa membicarakan pendapat saya di depan orang. Tapi Imatelki ini kayak nyuruh kita buat bisa keluar dari zona nyaman kita sendiri kan. Jadi kayak berjalannya waktu itu saya mulai bisa menyampaikan pendapat saya sendiri gitu. Betul banget sih. Nah, menurut kalian, perubahan itu lebih terasa di cara berpikir, cara berbicara, atau cara menghadapi masalah? Mungkin pertanyaan ini boleh dijawab oleh Kak Nashwa. Kalau perubahan itu tuh lebih terasa cara berbicara sih. Karena kan Naswa tuh awalnya pemalu gitu, introvert, nggak mau berani berbicara di depan umum. Tapi akhirnya Naswa berani untuk berbicara di depan umum. Iya, betul banget sih. Karena itulah salah satu manfaat kita berorganisasi. Ya, Iya, betul. Setuju banget. Nah, selain itu, seringkali organisasi ini mengajarkan banyak hal yang sebenarnya tuh nggak diajarkan di kelas Iya, gitu nih. Betul. Jadi menurut kalian, skill apa yang paling terasa ketika kalian dapatkan dari Imatelki gitu, yang sebelumnya nggak pernah diajarin di kelas gitu? Mungkin pertanyaan ini boleh jawab oleh Kak Nasha lagi nih. Aduh, saya lagi nih. Lebih terasa tuh yang nggak ada pelajaran yang di kelas ya. Iya, betul. Itu tuh dari sebagai pengisi acara seperti MC, dirijen dan sebagainya. Terus kita nih tahu nih bagaimana sih cara kayak
mengatur waktu pekerjaan, misalnya, oh jadi koordinator ini nih, gimana sih gitu, kan nggak ada itu di kelas. Ya rasanya tuh kayak tanggung jawab lagi, Iya. bener-bener pulang-pulangnya kok Tanggung tanggung jawab. jawab. Tanggung jawab, betul-betul. Kalau Kak Nasleha? Mungkin balik lagi ke tanggung jawab tadi, karena Nah, di kelas nggak diajarin tuh tentang tanggung jawab secara langsung. Kemudian selain itu cara berbicara atau cara berpikir tadi juga masuk ke situ ya, karena di kelas itu kan kita langsung tep dosen jelasin teori, kita langsung ngerjain soal gitu, langsung berdasarkan teori itu. Sedangkan kalau di organisasi ini kita tuh lebih ke praktek, jadi kita tuh langsung turun gitu untuk praktek, sehingga sewajarnya hal-hal yang didapetin itu lebih bisa diingat gitu ya mungkin. Betul banget sih. Kalau Kak Intan? Nah, kalau di sini saya nambahin juga ya dari jawaban Kak Nashwa dan juga Kak Nasya. Jangan tanggung jawab lagi. Kalau di sini saya belajar cara memimpin. Ada sih pemimpin. Oke. Bagaimana cara kita menjadi ketua pelaksana gitu ya. Terus juga kita menjadi ketua koor dari divisi ya, divisi acara, perlengkapan, humas dan juga pubdoc ya. Nah, di situ kita belajar tuh gimana cara kita mengkoordinasi anggota-anggota kita gitu sih. Itu di situ diuji banget ya. Nah, Leadership. betul. Kalau Kak Rozagun nih? Mungkin nambahin aja. Nah, kalau saya itu paling cara kita berkomunikasi sama orang-orang lain yang jarang kita ketemui. Kayak kan kita ini kan beda-beda universitas kebanyakan, terus tergabung atas Imatelki. Nah, kan nggak semua mata pelajaran itu mengajarkan kita cara berkomunikasi dengan orang-orang yang jarang kita temui. Di Imatelki ini kita mengetahui Santai Kak. kita mengetahui gitu cara komunikasi sama orang yang jarang kita temui. Iya. Benar sih. Setuju. Nah, menurut kalian nih, kenapa keterampilan seperti komunikasi, mengatur emosi, dan kerjasama tim justru baru terasa penting setelah kita benar-benar masuk ke dalam organisasi tersebut? Mungkin boleh dari Kak Rozagun nih. Ya. Soal komunikasi ya. Betul banget. Menurut saya dalam organisasi itu harus wajib banget gak sih komunikasi? Yes, betul. Karena kalau kita nggak komunikasi itu bakalan bener-bener hancur lah. Kacau ya. Kacau. Meledak gitu. Meledak. Meledak. Boleh Kak Intan? Kalau dari saya ya, kalau komunikasi itu sangat penting ya. Apalagi kita ini terdiri dari banyak orang gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita nggak ada komunikasi, kita pasti bingung nih mau apa nih kita nih. Mau ngapain? Iya, mau ngapain? Bingung pasti kan anggota-anggotanya gitu sih. Ya betul sih. Kalau Kak Naseha nih? Oke, mungkin tiga tadi itu memang penting banget ya di Imatalki ini, karena kan organisasi itu pasti butuh cara komunikasi, butuh juga tadi manajemen waktu ya satunya. Nah, itu kan sangat diperlukan ya. Jadi pas masuk Imatalki bertemu dengan banyak orang, banyak individu gitu ya, banyak karakter. Jadi kita tuh benar-benar diuji soal komunikasi. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menjadi kesalahpahaman bagi orang lain. Benar sih. Betul, setuju banget. Kalau Kak Nashwa? Dari kakak tiga ini nih, benar semua sih sebenarnya jawabannya. Kayak lebih komunikasi itu kan penting ya. Ini misalnya kita dapat isi humas. Kita kan harus nih menghubungi narasumber, berbagai tempat peminjaman ataupun yang lain-lainnya. Kan itu kan butuh komunikasi nih. Kalau nggak komunitas kan nggak ada tuh namanya narasumber. Betul Gitu. banget. Miskomunikasi. Mm-mm. Betul. Nah, kalau di Imatelki bisa diibaratkan sebagai tempat latihan hidup. Menurut kalian, pelajaran paling penting apa yang kalian dapatkan dari proses tersebut? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Nawa udah. Kayak gini. Boleh Kak Intan ya. Pelajaran hidup ya, pelajaran hidup. Tempat latihan hidup. Oh, tempat latihan hidup. Kalau tempat latihan hidup, gimana ya jelasinnya? Emang menjadi tempat latihan ya, latihan berekspresi kita, latihan mengemukakan pendapat kita, terus juga latihan menahan emosi gitu ya. Iya kan kita harus Mengatur emosi. mengatur emosi. Kita di sini belajar gitu cara mengatur emosi, cara berkomunikasi yang baik, baik itu sebagai sesama anggota ya, dan juga kepada orang lain. Nah,
Terus juga kita lebih berempati gitu ya, apalagi saya kan di OSR ya, OSR. Saya ke OSR dan juga di OSR ini kan lebih ke kemanusiaan gitu ya. Kita turun ke lapangan, jadi kita bertemu dengan masyarakat. Nah, jadi di sini kita belajar tentang empati gitu sih. Benar-benar. Nah, kalau Kak Naseha nih, Oke, jadi mungkin lebih ke tempat buat kita berkembang gitu ya. Jadi hal-hal yang menurut kita sebelum masuk IMATELKI ini kita nggak bisa nih ngomong depan umum. Setelah masuk IMATELKI kita didorong untuk berkomunikasi dengan banyak orang, didorong untuk menyampaikan pendapat kita sehingga nantinya kita tuh bisa gitu berani dan percaya diri untuk ngomong di depan umum. betul banget sih. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih ya. Apa nih pertanyaan terakhir? Kayaknya ini secret banget ya. Waduh. Oke, untuk special dice Natali. Keberapa nih Kira-kira tahun ini? yang keberapa nih? Kalian dong. Oke. Back to topic ya, special dice Natalis. Kira-kira apa sih harapan kalian untuk IMATELKI ke depannya? Mungkin boleh di Kalau dari Nawa sih sebenarnya harapan untuk IMATELKI itu tuh yang pertama, semoga IMATELKI selalu menjadi satu harapan, menginspirasi dan berkembang selalu bagi mahasiswa-mahasiswa analis kesehatan di Indonesia. Wow. Boleh tepuk tangan dulu kali. Oke, karena saya boleh Kak. Oke, doanya semoga IMATELKI itu bisa menjadi wadah yang bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi khususnya TLM, mau itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Semoga kedepannya IMATELKI juga semakin solid dan juga semoga yang lain. Boleh Kak Intan. Semoga di Dies Natalis ke-14 IMATELKI ini, semoga IMATELKI terus berkembang dan juga tetap bermanfaat baik bagi anggota, masyarakat, dan juga mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik se-Indonesia. Amin. Para Tagur? Saya berharap IMATELKI di ulang tahun ke-14 ini semakin jaya dan juga semakin berkembang untuk menginspirasi analis-analis se-Indonesia. Kayak jargon kita ya, jaya. Oke, wah terima kasih banyak ya kepada pembicara kita hari ini karena udah sempat meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya rasa-rasanya itu kayak, waduh hari ini tuh seru banget gitu loh, excited banget. Saya jujur ya, saya ini dari semalam kayak nggak bisa tidur. Oke. Nah, dari perbincangan kita hari ini ya, kita dapat simpulkan bahwasanya di balik perjalanan organisasi itu tidak selalu mudah. Tidak selalu kelihatannya kayak lurus-lurus aja gitu. Ada banyak sekali proses yang mungkin tidak selalu terlihat. Ada proses belajar, proses lelah, proses tunggu, dan banyak sekali proses-proses dalam ranah positif yang akhirnya membuat dampak baik bagi kita sendiri gitu. Nah, dan juga ya karena pada akhirnya di balik jasket IMATELKI ada cerita tentang lelah, tunggu, belajar, dan juga itu semua membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membentuk karakter kita lagi begitu. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti Besami di episode kali ini. Saya Ida Sadia dari Staf Departemen Human Capital IMATELKI Sumatera Selatan Jilid 12 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Sobat IMATELKI.